Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah Mushola Al-Madinah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat semua rahmat yang diberikan olehnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di Ramadan ini, dan hari ini sudah menginjak di hari yang ketujuh. Mudah-mudahan terus kita diberi keberkahan, diringankan kita melakukan ibadah puasa ini. Amin. Dan tentunya kita diperbanyakkan dengan segala sesuatu kebajikan. Baik, para jamaah rahimakumullah, dalam pertemuan kita hari ini akan saya sampaikan kembali terkait kisah-kisah dahulu dan sekarang yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Muhammad Al-Atas. Hari ini yang akan saya sampaikan terkait dengan kisah ini adalah tentang 4 orang tua. 4 orang tua. Di kalangan masyarakat Cina terdapat sebuah kisah yang mengandung penuh suri teladan sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada sangat menarik sekali, yaitu kisah ini diambil dari masyarakat Cina tempo dulu. Dikatakan atau diceritakan ada sebuah keluarga di Cina sana ketika hendak menikmati jamuan makan malam pada malam hari ini, pada malam hari raya tentunya, mereka mendengar ketukan pintu di rumahnya. Setelah dibuka, mereka melihat ternyata ada 4 orang lelaki tua. 4 orang laki-laki, semuanya sudah tua usianya, yang bertanya, bolehkah mereka masuk bersama-sama, atau bolehkah kami bertamu pada hari raya ini ke rumah mereka. Keempat laki-laki tua itu tampak wajahnya sangat jujur dan tentunya membuat orang itu yakin, oh baik semua 4 orang tua ini. Keluarga itu pun mengundang mereka masuk ke rumah untuk menikmati jamuan bersama atau makan bersama. Namun salah seorang lelaki tua itu berkata, maaf, Tuhan hanya perlu memilih seorang saja di antara kami, tidak semuanya. Jadi 4 orang ini, oh silakan masuk, tuan rumah sudah memasukkan, tapi ternyata salah satu dari 4 orang itu mengatakan hanya satu saja yang akan masuk, silahkan dipilih. Keluarga itu bertanya, siapakah kalian? Orang tua yang pertama menyebut nama saya Kaya atau si Kaya. Kemudian orang tua kedua berkata, nama saya Makmur. Demikian juga orang yang ketiga berkata, nama saya Sejahtera. Kemudian orang yang keempat berkata, nama saya Rukun. Pilihlah salah seorang di antara kami. Jadi sang tamu itu justru mempersilahkan untuk memilih salah satu dari keempat mereka itu. Keluarga itu kemudian masuk ke rumah dan berbincang, berunding, bermusyawarah pada keluarganya. Lalu si ibu berkata, biarlah kita undang si Kaya, karena kita kan selama ini miskin, kata ibunya. Si kakak pula berkata, jangan ibu, lebih baik kita undang si Makmur saja, karena kemakmuran sangat penting di dalam kehidupan. Tanpa kemakmuran kita tidak mampu. Jadi si kakak itu terjadi perdebatan dalam rumah itu. Kemudian si abang
Ini anak laki-laki yang tertua, saya maunya sih sejahtera. Saya mau sejahtera, Mak, kata-katanya. Mendengar perselisihan ataupun katakanlah perbedaan pendapat keluarga itu, kemudian si adik yang paling kecil atau si bungsu berkata kepada ayahnya, "Ibu, ayah, abang, kakak, mengapa bertengkar karena itu? Saya pikir sebaiknya kita undang orang tua yang bernama Rukun, karena kita perlukan kerukunan dalam keluarga agar tidak berselisih, tidak ribut terus, kita perlu rukun." Maksudnya begitu. Mendengar kata-kata si adik kecil, semua anggota keluarga terdiam. Mereka merenung, mereka memikirkan. Mereka sadar benar apa yang dikatakan oleh adiknya atau si bungsu tadi. Mereka pun keluar dan mengundang orang tua yang bernama Rukun untuk masuk dan makan bersama mereka. Kemudian si Rukun tadi masuk ke rumah. Ketiga-tiga orang tua yang lain pun turut masuk. Kaya masuk, makmur pun masuk, sejahtera juga ikut masuk. Melihat demikian, semua anggota keluarga terperanjat, heran. Orang tua yang bernama Rukun berkata, "Ya, mungkin kalian heran kenapa semua masuk setelah aku ini masuk," si Rukun itu. Kemudian si yang nama Rukun tadi berkata, "Benar, setiap keluarga yang mengamalkan kerukunan dan damai, niscaya kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan akan menaungi keluarga kita, akan masuk semuanya di dalam rumah kita." Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah orang-orang Islam yang bersaudara." Jadi intinya dengan kerukunan itulah semua menjadi satu hal yang sangat memberikan kemudahan-kemudahan, keuntungan-keuntungan dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Demikian jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menteladani kisah ini menjadi kehidupan kita sehari-hari. Dengan kerukunan tentunya semua akan menaungi kebahagiaan di keluarga kita, saudara kita, dan dalam bersilaturahmi ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.